videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayu Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya, yaitu kelas 5. Untuk tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Untuk subtemanya yaitu subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, dan di pembelajaran keempat. Nah adik-adik, alangkah lebih baiknya adik-adik mengerjakan secara mandiri terlebih dahulu ya soal-soal yang ada di pembelajaran 4. Setelah adik-adik selesai mengerjakan soalnya, kalian bisa menonton video kakak kali ini dan juga menyocokkan jawabannya. Nah langsung saja ya, kakak akan membacakan materi dan juga jawaban di pembelajaran 4. Nah ini ada lagu nenek moyangku ya. Kalian pasti bisa. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menunggu badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang ke laut, kita beramai-ramai. Nah di sini langsung saja ya, kakak akan membacakan ke inti-intinya, yaitu ke jawaban-jawabannya. Nah di sini bacaannya kalian bisa membaca sendiri. Terus di sini ada tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf bacaan di atas. Nah, ide pokoknya itu yang pertama adalah kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Paragraf kedua, konon pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi ya. Paragraf ketiga, kapal pinisi adalah kapal istimewa. Paragraf keempat, banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Paragraf kelima, peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Paragraf keenam, walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Paragraf ketujuh, kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Paragraf ke-8, ada beberapa jenis kapal pinisi, namun pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Paragraf ke-9, kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang atau pulau, namun di era modern seperti sekarang ini pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Paragraf ke-10, kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yaitu SOSAK ya. Nah, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya lah kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Banyak faktor yang bisa menjadikan bangsa kita jaya telah dibahas dalam pembelajaran sebelumnya. Berbagai potensi kemaritiman dan kepulauan Indonesia. Potensi-potensi tersebut harus bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya telah kamu ketahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sekarang akan kamu pelajari pengaruhnya terhadap kehidupan budaya transportasi masyarakat. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Di sini kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budaya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang terbesar yang tersebar dari lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristik masing-masing. Salah satu budaya antara suku bangsa satu dengan yang lainnya juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi kemudian bercampur dengan penduduk indigenous ya.
dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa Indo. Keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia, yaitu Australia Asia. Rumpun ini berbagi menjadi 2 subrumpun lagi, bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. Terus di sini ada keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama dan kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama, atau petunjuknya, seni rupa, dan sebagainya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita, misalnya dalam bidang bahasa. Kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata, sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Pemikiran yang timbul dari sumber daya di daerah-daerah bisa menjadi acuan bagi pembangunan nasional. Adapun dampak dari segi kebudayaan diantara ialah sebagai berikut. Nah, ini dampaknya ya. Karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Seperti dalam bidang musik, masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar seperti hip hop, jazz, R&B daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong. Tidak hanya pada lagu budaya lain seperti tari-tari dan bahasa pun mulai luntur. Untuk yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup. Semacam pusat gaya perlu ditiru terutama oleh anak muda, padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Yang ketiga, dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar, contohnya wayang di Jawa yang terinspirasi dari cerita dari India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Nah, di sini ada ayo mengamati ya. Amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Berikan tanda silang pada gambar yang menunjukkan budaya hasil dari percampuran atau peleburan dengan budaya di luar negeri. Ini kalau yang pertama kita silang, yang kedua kita centang, Ponorogo, yang ketiga dicentang, dan yang keempat adalah kita silang. Lanjut di sini, ayo berlatih hubungan dengan garis antara identitas budaya daerah dengan provinsinya. Nah, di sini karena rumit banget ya, kakak tidak memberikan garisnya. Kalian bisa mengerjakan sendiri-sendiri ya, karena di sini kurang jelas gambarnya. Di sini ada ayo mengamati ya, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Untuk transportasi ini kalian bisa membaca sendiri ya materinya. Di sini ada ayo berlatih lagi. Pada peta di atas adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sekarang sebutkan bandara-bandara yang ada di lapangan udara tiap-tiap provinsi di Indonesia. Nah, ini ada sudah kakak tuliskan. Kalian bisa lihat sendiri ya di sini. Ini sudah lengkap sekali. Ada 34 bandara. Tanpa kakak mau kakak ya udah kakak bacakan ya. NAD ada Sultan Iskandar Muda, Sumut Kuala Namu, Sumbar Pusako Anak Nagawi, Rio Pinang Kampai, Kepri Raja Haji Fisabilillah, Jambi Dipati Parbo, Sumatera Selatan Atung Bungsu, Bangka Belitung Depati Amir, Bengkulu Muko-Muko, Lampung Pekan Seral, Banten Soekarno-Hatta, Jakarta Halim Perdana Kusuma, Jabar Hussein Sastrangara,
Jateng Ahmad Yani, DIY Adi Sucipta, Jatim Juanda, Bali Ngurah Rai, NTB Lombok Raya, NTT Eltari, Kalbar Sukoharjo, Kalimantan Timur Kalimarau, Kalimantan Tengah Iskandar, Kalimantan Selatan Stagen, Kalimantan Utara Juwata, Sulawesi Barat Majumu, Sulawesi Utara Mopati, Sulawesi Tenggara Laos, Sulawesi Utara Matohara, Gorontalo Bandar Udara Internasional Jalaluddin, Sulawesi Selatan Lagoligo, Maluku Utara Emalamo, terus Maluku itu Patimura, Papua Barat Abreso, dan Papua itu Sentani. Lanjut ya, di sini peta di atas adalah peta jalur pelayaran antar pulau Indonesia. Sekarang sebutkan nama pelabuhan di setiap provinsi di Indonesia. Nah, ini ada 34 provinsi juga. NAD itu Tapak Tuan, Sumut, Tanjung Balal, Subar, Teluk Bayur, Riau Dumai, Kepri, Sekupang, Jambi, Sumatera Selatan, Palembang, Bangka Belitung, Tanjung Pandan, Bengkulu, Lampung, Pajang, Banten, Merak, Jakarta, Sunda Kelapa, Jabar, Cirebon, Jateng, Tanjung Emas, DIY Tanjung Adikarto, Jatim, Batugulu, Bali, Gilimanuk, NTB Lembar, NTT Sumba, Kalbar, Dwi Kora, Kaltim, TPK Palaran, Kalteng Palangkaraya, Kalsel Banjarmasin, Kalut Malundung, Sulbar Polewali, Sulut Pelabuhan Belitung, Sulteng Pantoloan, Sultra Kendari, Sulawesi Selatan Makassar, Gorontalo Anggrek, Maluku Utara Ternate, Maluku Yosudarso, Papua Barat Sorong, Papua di Papre. Lanjut ya, di sini ada ayo mengamati lagi. Amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu. Tulislah contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tuliskan pada kolom berikut. Sekolah itu contohnya pemilihan ketua kelas, bermusyawarah untuk penyusunan tata tertib di sekolah, khususnya tata tertib di dalam kelas, rapat pembahasan program dan kegiatan sekolah antara pihak sekolah dengan orang tua siswa, musyawarah tentang pembangunan sekolah antara komite sekolah dan guru. Untuk di rumah, musyawarah dalam menentukan tugas masing-masing setiap anggota keluarga, menentukan sekolah yang akan dipilih, menentukan kebijakan dalam rumah tangga, dan musyawarah rencana pulang kampung saat menjelang lebaran. Untuk masyarakat itu musyawarah menentukan ketua RT dan RW, menentukan petugas dari jadwal ronda, membuat pelaksanaan kerja bakti, dan tentang pembangunan jalan. Bangsa dan negara, musyawarah dalam sidang MPR, dalam rapat anggota DPR, Pilpres, Pilkada, dan Pileg, dengan pendapat antar komisi di DPR. Nah, di sini langsung ya ada ayo renungkan, amatilah perilaku masyarakat di sekitarmu, bagaimana sikap orang di sekitarmu terhadap kelestarian budaya daerah atau tradisional yang dapat merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan sikap-sikap yang orang yang ada di sekitarmu. Nah, ini sesuai dengan sikap yang ada di sekitar kakak ya. Kalian bisa mencentang sesuai dengan lingkungan kalian masing-masing. Kalau seni tari peduli, seni musik peduli, seni rupa tidak peduli, seni drama atau pertunjukan tidak peduli, seni sastra itu kurang peduli. Untuk kerjasama dengan orang tua, bersama orang tuamu amatilah dan catatlah kesenian tradisional adat istiadat dan unsur budaya lainnya yang masih lestari sampai sekarang di wilayah tempat tinggalmu. Nah, kalian bisa kerjasama dengan orang tua kalian ya. Oke, cukup sampai di sini video yang kakak berikan. Terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir, dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi dan juga jawaban yang kakak berikan ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.